Sampai sang pangeran teringat tanda merah yang tertinggal di tempat tidur. Barulah saat itu dia menyadari, gadis yang bersama dengannya di Hong Xiufang pada hari itu. Ternyata itu adalah kali pertama, dan dia sedang mengandung anak dari pangeran. Sementara itu, karena gadis itu hamil di luar nikah, sedang menerima hukuman dari ayahnya. Tidak disangka ayahnya, demi masa depan karirnya, malah mengirimkan gadis itu kepada Tuan Fan yang berusia lebih dari 70 tahun. Sebagai selir untuk membersihkan. Saya tidak akan menikah. Cukuplah. Nikah atau tidak, bukanlah keputusanmu. Bawa dia ke kediaman keluarga Siang. Jaga dia dengan baik. Besok antarkan dia ke kediaman Tuan Fan. Ternyata gadis itu adalah anak haram keluarga Perdana Menteri. Namun karena status rendah ibunya, dia tidak pernah mendapatkan perhatian dari ayahnya. Bahkan seringkali mendapat perlakuan buruk dari istri Perdana Menteri. Dan gadis itu untuk mengumpulkan biaya pengobatan ibunya. Dia dengan terpaksa menjadi pelayan di Hong Xiufang. Namun, Hong Xiufang yang mengurusnya melihat kecantikannya yang luar biasa. Bahkan memaksa dia untuk menjual diri. Pada saat yang sama, Pangeran Regen dijebak dalam perangkap yang dalam. Mereka bertemu secara kebetulan, sehingga keduanya bertemu tanpa sengaja. Setelah kejadian itu, Pangeran Regen ingin membalas budi gadis itu yang menyelamatkannya. Dia memberikan tanda pengenal kepadanya, dan berjanji bahwa dia bisa mencarinya di istana jika menghadapi kesulitan. Pengawal bahkan memberi peringatan pada gadis itu, untuk kesuburan sang pangeran. Tolong jangan sebarkan kabar ini. Namun, tak lama kemudian, gadis itu sering merasa mual dan muntah. Setelah diperiksa, dia terkejut mengetahui bahwa dia hamil. Gadis, hamil. Aku hamil. Tunggu. Aduh, detak jantungnya kuat. Ini hamil. Bahkan kembar. Gadis itu meninggalkan klinik tanpa tahu harus bagaimana. Tapi pada saat itu, dia kebetulan bertemu dengan pengawal pribadi pangeran. Maka dia melihat gadis itu terlihat gelisah. Dia segera menyadari ada yang tidak beres. Kemudian pengawal itu masuk ke klinik dengan cepat. Dia bertanya kepada dokter, apa penyakit yang diderita gadis yang baru saja pergi? Dia sedang hamil. Dan dia mengatakan padaku bahwa dia tidak memiliki keluarga suami. Sepertinya dia hamil di luar nikah. Kehamilan di luar nikah. Dia hamil. Bahkan kembar. Ketika dia mendengar berita bahwa gadis itu hamil dengan kembar, dia sangat terkejut. Dia segera kembali ke istana. Dia memberitahu pangeran tentang kabar baik itu. Karena pangeran adalah satu-satunya pewaris generasi. Karena pangeran pernah terluka di medan perang. Jadi sangat sulit untuk menghindarinya. Tidak ada keturunan lagi. Tidak akan ada penerus tahta. Pada saat itu juga, pengawal memberikan kabar baik. Mengklaim gadis yang sebulan yang lalu bersama pangeran sudah hamil. Pangeran terkejut setelah mendengarnya. Sang pangeran benar-benar pasti. Saya pergi ke kantin barat untuk mengambil obat untuk Ibu Su. Tiba-tiba bertemu gadis itu mencari Dr. Hu untuk konsultasi. Dr. Hu menemukan denyut kebahagiaan. Benar-benar. Dan Dr. Hu mengatakan itu adalah anak kembar. Anak kembar identik. Benarkah begitu? Jika itu benar, itu adalah berita besar yang menggembirakan. Hei, saya bertemu dengannya di Qingru. Berasal dari tempat yang berdebu. Belum tahu siapa yang mengandung anak itu. Tidak ada yang pasti dalam segala hal. Bagaimana jika dia benar-benar mengandung anak saya? Benar, kita tidak boleh menganiaya gadis ini. Zhou Qing, cepat cari wanita itu. Selidiki dengan baik. Sementara itu, Nyonya Xiangfu menghina ibu gadis itu sebagai orang sakit, sedang bersiap untuk mengusirnya dari kediaman Perdana Menteri. Gadis itu segera melindungi ibunya setelah melihat situasinya. Namun Nyonya Xiangfu dengan dingin menyatakan, ibunya gadis hanyalah seorang pelayan di Istana Siang. Secara kebetulan mendapat kasih sayang Perdana Menteri. Sekarang berani menantang posisi keluarga Zheng. Keluarga Su berani melawan Norma. Hari ini harus mengusir mereka dari istana. Gadis itu melihat situasinya, langsung pergi meminta ayahnya untuk menegakkan keadilan bagi ibunya. Tidak disangka-sangka ayahnya malah memukul gadis itu di depan umum. Bahkan mengatakan bahwa keluarga Zheng harus mengatur pelayan. Itu adalah hal yang wajar. Selanjutnya, mendengar Nyonya menuduh gadis mencuri harta istana untuk menyembuhkan ibunya. Gadis itu baru saja ingin. Penjelasannya langsung dipotong oleh ayahnya. Tanpa alasan yang jelas, mereka harus diusir dari Istana Siang. Namun Nyonya Istana Siang tidak mau berhenti begitu saja. Dia mengancam nyawa ibunya, meminta dia mengumpulkan 5.000 keping perak, atau ibu gadis akan mati tanpa kehormatan. Dalam keputusasaan karena begadang, gadis itu teringat pada pangeran yang bersamanya hari itu. Maka dia segera pergi ke depan gerbang istana, mengeluarkan tanda pengenal. Ini adalah tanda pengenal kerajaan. Tunggu sebentar, gadis. Saya akan masuk dan melaporkan. Pangeran, ada seorang gadis di luar istana. Dia membawa tanda pengenal kerajaan dan datang untuk bertemu Anda. Jika ada kesulitan di kemudian hari, namun dia mengirim seseorang untuk meracuniku, mengkhianatiku secara diam-diam. Perdana Menteri adalah pemimpin para pejabat. Dia ditekan olehmu, Pangeran Regen.
dia pasti akan mencari cara untuk menghadapimu. Lagu Siwei. Jadi, dia juga yang membiusku. Ini belum terungkap. Apakah ini perlu diperiksa lagi? Dia pasti mendapat perintah dari ayahnya. Memberi obat kepada saya. Kemudian dengan sengaja muncul di depan saya. Pasti kehamilannya juga palsu. Saat itu melihat dia berpakaian cukup sederhana. Ternyata dia punya motif lain. Berpura-pura bersih. Merencanakan sesuatu. Mengetahui bahwa keturunan keluarga Pei hanya satu. Tidak memiliki keturunan adalah kelemahan terbesar. Setelah panas, dia ingin memaksa saya menyerah dengan cara ini. Wanita yang licik dan penuh tipu daya sepanjang malam. Pantas menjadi permaisuri. Apakah itu masih relevan? Saya tidak akan bertemu dengannya. Ya. Perintahmu sebagai raja telah dicabut. Tuan tidak akan bertemu denganmu. Tidak akan bertemu denganku. Maka saya akan menunggu di sini untuknya. Ini bukan pasar. Bukan tempat untuk berdagang. Cepat pergi. Jadi saya akan pergi lebih jauh. Pergilah. Saya benar-benar hamil. Aku pernah terluka di medan perang. Menderita kemandulan. Bagaimana bisa hamil? Itu benar. Dia adalah Dr. Hu dari Jishitang. Saat memeriksa denyut nadi saya, menemukan hal seperti ini. Bagaimana saya berani berbohong? Meskipun hamil, itu juga pinjaman dari orang lain, kan? Kalian menuduh Yang Mulia seperti ini. Sungguh tidak segan-segan. Mohon Yang Mulia memeriksa dengan cermat. Saya tidak pernah berpikir untuk membahayakan Yang Mulia. Selagi Yang Mulia belum benar-benar marah. Oke. Baiklah, Yang Mulia. Saya hanya butuh 5.000. Mulai sekarang, saya akan selalu menghilang dari hadapan Yang Mulia. Masih mengatakan tidak ada rencana. 5.002. Kamu benar-benar mulut harimau. Saya hanya butuh 5.002. Mulai dari sekarang, aku dan pangeran tidak ada hubungan lagi. Uang Tuan lebih baik dibakar. Tidak akan memberikan kepada wanita seperti kamu. Tuan pernah mengatakan, tidak peduli kesulitan apa yang saya hadapi di masa depan, bisa menggunakan perintah Tuan untuk mencari Tuan. Saya membantu pangeran. Seorang pangeran regen yang terhormat. Apakah kamu berubah pikiran saat berbicara? Baiklah, apa yang harus saya lakukan? Jadi uang untuk menjual diri kamu. Saya mengatakannya lagi. Saya bukan untuk dijual.